buat kamu para pemilik bisnis yang masih banyak banget bingung bagaimana cara melakukan closing akhir bulan. Saya kasih 4 panduan. Prof, saya bayar sewa toko untuk 3 tahun sekaligus. Apa bebannya langsung dicatat semuanya? Pastikan semua transaksi itu harus ada bukti pengeluarannya, satu persatu. Dari pengeluaran terkecil sampai pengeluaran terbesar harus ada buktinya, dan semua buktinya harus valid. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Hari ini kita bakal jawabin lagi pertanyaan kamu seputar keuangan. Ayo kita mulai lagi dari pertanyaan pertama. Prof, saya bayar sewa toko untuk 3 tahun sekaligus. Apa bebannya langsung dicatat semuanya? Oke, ini ketahuan nih ya. Jangan-jangan yang nanya nih laporan keuangannya kayaknya belum sesuai standar akuntansi. Kamu kalau masih bingung, coba mundur ke belakang deh. Lihat video kita. Kita udah bikin banyak video tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Atau kalau nggak download, ada link di bawah, ada format. Kamu tinggal download aja, ada format laporan keuangan yang udah kita siapin juga. Kembali ke pertanyaan, bagaimana cara nyatetnya? Oke, kamu bayar sewa toko. Taruhlah 30 juta gitu ya, setahun. Bayar untuk 3 tahun sekaligus, berarti 30, 30, 30, total 90 juta gitu ya. Bagaimana cara nyatetnya? Ada 2 jurnal. Jurnal pertama, kamu catat dulu sebagai beban dibayar di muka. Beban BDD namanya. Jadi, kamu catat jurnalnya BDD, lawannya kas atau bank. Tergantung, kamu bayarnya cash atau transfer gitu ya. Kalau taruhlah transfer gitu ya, berarti BDD lawan bank gitu. Apakah dia sudah jadi beban? Belum, dia akan menjadi saldo di neraca. Dia akan jadi saldo BDD di neraca. Kapan jadi bebannya? Ketika kamu sudah membuat jurnal kedua. Jurnal keduanya adalah kamu catatkan beban sewa lawannya BDD setiap bulan selama 3 tahun. Nilainya berapa? Nilainya kamu bagi aja. 30 juta per tahun dibagi 12 bulan berarti 2.500.000 per bulan. Jadi bebannya kamu akui nih setiap bulan 2.500.000. Jadi buat kamu yang mencatat bebannya langsung 90 juta di awal di tahun kamu bayar, misalkan tahun ini gitu ya kamu bayar langsung bebannya 90 juta tahun ini. Nah, berarti pencatatan kamu belum benar. Jadi kembali ke pencatatan yang sesuai standar akuntansi. Begitu. Ayo, kasih lagi pertanyaan selanjutnya. Berapa lama saya harus menyimpan laporan keuangan saya, Prof? Idealnya 5-10 tahun ya. Tapi lihat lagi storage penyimpanan kamu. Kalau storage kamu cukup, kamu bisa simpan lebih dari 10 tahun. Ya 20 tahun nggak apa-apa gitu ya. Asalkan tempat penyimpanan kamu cukup. Tapi kalau nggak cukup, maksimal 10 tahun deh. Tahun ke-11, 12, 13, dan seterusnya, kamu hapus nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ada prosedur penghapusan. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya penghapusan dokumen itu ada prosedurnya. Walaupun kamu, ya ini kan perusahaan saya sendiri gitu ya, ya bikin aja nggak apa-apa gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu jawabannya. Lanjut lagi, pertanyaan ketiga. Saya sudah menggunakan konsultan pajak agar pembayaran pajak sesuai. Apa masih perlu saya membuat laporan keuangan, Prof? Ya, sekarang saya balik nih pertanyaannya. Apakah laporan keuangan itu hanya untuk laporan pajak? Nih, hati-hati nih yang punya bisnis yang hanya melihat bahwa laporan keuangan itu hanya untuk laporan pajak. Yang penting pajak saya aman nih. Kamu ngapain lagi bikin laporan keuangan? Hati-hati. Kenapa? Karena ada fungsi lain dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu fungsi lainnya adalah agar kamu, para pemilik bisnis, dapat melihat nih profitabilitas dari perusahaan saya itu kayak gimana, dari bisnis saya yang saya jalani sekarang gitu ya. Apakah profitabilitasnya bagus atau tidak? Kapan saya bisa investasi? Berapa nilai investasi yang bisa saya lakukan? Kapan saya harus masuk ke level startup, mengembangkan lagi, buka cabang gitu ya. Itu akan terlihat dengan performansi keuangan. Performansi keuangan dilihatnya dari mana? Dari laporan keuangan yang baik. Jadi kamu harus hati-hati nih, jangan sampai kamu salah dalam mengambil keputusan strategis karena kamu nggak punya laporan keuangan yang baik. Gitu jawabannya. Apa saya perlu menyimpan arsip transaksi keuangan, Prof? Jawabannya wajib. Saya kasih contoh nih. Ada sebuah kasus, ada seorang pengusaha
pengepul susu, beliau dianggap kurang bayar pajak. Sialnya, beliau tidak bisa membuktikan bahwa transaksi beliau tidak sebesar itu, sehingga tidak bisa mengcounter pajak bahwa dia tidak harus membayar pajak sebesar itu gitu ya. Prediksi saya kemungkinan besar beliau tidak punya arsip yang cukup. Nah, ini akan terlihat nih ya, bagaimana sebuah arsip laporan keuangan itu sangat penting. Salah satunya untuk laporan pajak. Tidak hanya itu aja, tapi salah satunya untuk laporan pajak. Bagaimana caranya? Kita harus mengarsipkan secara detail. Secara detailnya mungkin saya akan bahas di video lain ya, tapi saya kasih contoh aja. Transaksi terkecil hingga terbesar, setiap transaksi harus ada buktinya. Bagaimana caranya? Transaksi 2.000 bayar parkir misalkan, atau beli jus pinggir jalan, masa ya harus ada struknya gitu? Bisa macam-macam, entah itu pakai foto, bikin kwitansi gitu ya. Misalkan karyawan kamu nih pergi disuruh beli persediaan ke toko X, di toko X bayar parkir 2.000. Ya udah, karyawan yang bayar parkirnya kamu suruh bikin kwitansi, dia yang tanda tangan 2.000 gitu. Artinya orang yang mengeluarkan uang yang tanda tangan kwitansi, sehingga memvalidasi bahwa oh memang betul bahwa uang ini dikeluarkan karena struknya tidak ada, dibikinkan kwitansi oleh orang yang membelanjakan. Jadi kurang lebih begitu cara mengarsipkan laporan keuangan dan pentingnya untuk mengarsipkan transaksi keuangan. Kasih panduan dong Prof, apa aja yang harus dilakukan pada saat closing bulanan? Oke, ini salah satu pertanyaan yang bagus nih dan penting buat dijawab buat kamu para pemilik bisnis yang masih banyak banget bingung bagaimana cara melakukan closing akhir bulan. Saya kasih 4 panduan. Pertama, kamu harus melakukan yang namanya cash of name. Apa itu? Cash of name itu kamu melakukan penghitungan uang fisik yang ada di berangkas, kamu hitung nih, harus sama dengan uang yang ada di catatan. Uang yang ada di bank, di rekening koran, di saldo bank, harus kamu hitung, harus sama dengan yang ada di laporan keuangan. Semuanya, bank A, bank B, bank C, kemudian bank digital, kalau ada juga itu kamu harus periksa, harus sama saldonya dengan yang ada di catatan. Itu namanya cash of name. Yang kedua, kamu harus melakukan pemeriksaan validasi penerimaan. Caranya adalah kamu periksa nih, semua sumber-sumber akun-akun penerimaan kamu. Ada yang mungkin lewat penerimaan kas, ada pencairan piutang, ada penerimaan melalui bank, ada penerimaan melalui bank digital. Itu kamu hitung semuanya, rekening korannya diperiksain satu persatu, harus balance dengan catatan penerimaan kamu di laporan keuangan. Itu kedua. Yang ketiga, kamu lakukan pemeriksaan validasi transaksi pengeluaran, yaitu belanja beban. Apa aja deh, belanja beban atau belanja investasi, dan lain sebagainya, kamu periksa. Pastikan semua transaksi itu harus ada bukti pengeluarannya satu persatu, dari pengeluaran terkecil sampai pengeluaran terbesar harus ada buktinya, dan semua buktinya harus valid gitu ya. Jangan sampai nanti ada pengeluaran yang struk yang kelihatannya dipalsukan segala macam, itu harus divalidasi gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, kamu harus lakukan yang namanya stock of name. Ini khusus buat kamu yang bisnisnya memiliki stok gitu ya. Kadang ada bisnis yang mungkin jasa yang mungkin nggak ada stoknya ya, mungkin nggak perlu. Tapi buat kamu yang punya stok, lakukan stock of name setiap bulan. Kamu hitungin tuh, harus sama stok yang ada di gudang, harus sama dengan stok yang ada di catatan. Kalau selisih, kamu harus periksa nih, kenapa? Apakah ada yang hilang, ada yang rusak, dan itu harus dibalance. Dibuat di catatan, di rekor nih, catatannya harus sama, endingnya harus sama gitu ya. Dan semuanya mulai dari saldo, stock of name, cash of name, pengeluaran, penerimaan, semuanya harus balance di akhir bulan, harus dipastikan balance di akhir bulan. Kalau kamu sudah lakukan itu, saya bisa pastikan potensi kecolongan kamu insya Allah akan makin kecil gitu ya, bukan hilang, makin kecil. Tapi kalau terjadi ya udah, itu sudah takdir lah gitu ya, tetap ada resiko terhadap sesuatu. Mungkin begitu jawabannya. Oke, itu aja buat hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan yang mau dijawab sama Propreneur. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Thank you, bye-bye.